Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi produksi. Setelah pembahasan kali ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian produksi, 2. Mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja ataupun menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Misal, ibu sedang shopping, Pak Tani sedang mencangkul, dan beberapa karyawan sedang mengemas barang. Proses tersebut dikatakan sebagai kegiatan ekonomi, karena aktivitas ketiganya adalah untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, produksi, kedua, distribusi, dan ketiga, konsumsi. Contoh, ibu sedang memasak nasi, dijadikan menjadi nasi goreng. Itulah kegiatan produksi. Contoh lain dari produksi adalah sebuah pabrik garmen mengolah kain menjadi baju. Otomatis, kegunaan kain akan bertambah apabila telah menjadi baju. Maka, dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility, di mana suatu barang memiliki nilai guna apabila mengalami perubahan. Contoh, kacang kedelai akan menjadi sangat manfaat apabila diolah menjadi tempe atau tahu. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, harga pasir di kota pastilah berbeda dengan di perbukitan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, payung akan berguna apabila digunakan pada saat hujan maupun saat panas. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang, kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang disebut produsen. Adapun tujuan produsen dalam menghasilkan barang diantaranya 1. Memenuhi kebutuhan konsumen, 2. Memperoleh keuntungan, 3. Menjaga kontinuitas barang dan jasa. Pada kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor-faktor produksi tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor produksi asli, yaitu alam dan tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi turunan, yaitu modal. Adapun faktor produksi alam maksudnya adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan baku produksi. Contoh, 1. Tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah hutan, dapat menghasilkan bahan mentah berupa kayu. Yang ketiga, barang tambang, seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang keempat, air, dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah SDM yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi.
Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga yang mempunyai pendidikan formal, seperti dokter, guru, dan polisi. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contoh, montir, sopir, dan penjahit. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan. Contoh, tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Selanjutnya, faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia untuk menghasilkan barang-barang atau jasa lainnya. Contoh, uang, gedung, dan mesin. Dan pembahasan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Peran faktor produksi dalam perusahaan merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan menguntungkan. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.